Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sepertinya apa yang belakangan menjadi imajinasi Fenita benar. Sekarang dia mengetahui dengan jelas ada orang yang mengikutinya. Saat dia sedang pulang sendirian naik bus. Sewaktu dia naik bus, orang itu juga naik. Saat akhirnya dia turun di halte bus terdekat rumahnya, pria asing berpakaian serba hitam itu juga turun. Tidak hanya sampai di situ, dengan sengaja menjaga jarak, pria itu mengikuti Fenita berjalan menuju rumah. Langsung saja ketakutan menyergap Fenita. Ingin berlari tapi dia sadar kekuatannya akan dengan mudah dikalahkan. Namun bila dia tetap berjalan seolah tidak mengetahui kalau dia diikuti, dia akan dengan mudah tertangkap. Matanya tiba-tiba terasa perih. Air mata menuruni pipinya. Beberapa pemikiran negatif terlintas di benaknya. Langkah terakhir yang sempat dipikirkan Fenita adalah meminta bantuan. Tidak mungkin dia meminta bantuan kakaknya yang berjarak bermil-mil jauhnya. Telepon polisi, bisa saja, tapi dia tidak mempunyai bukti kalau dimintai keterangan tentang adanya penguntit. Oh, ada satu orang lagi, Brendan Harris. Dengan cekatan dia segera menelpon sang kepala pelayan itu. Dering sambungan terdengar dan suara Brendan terdengar saat tiba-tiba sebuah tangan menghalau ponsel Fenita, membuatnya terjatuh dan menjauhi Fenita. Kekagetan segera menguasai tubuh mungil itu saat menyadari bahwa dirinya telah tertangkap. Bahkan saat dia pada akhirnya bisa mendapatkan pertolongan. Berjalan mundur perlahan, Fenita berusaha memutar otaknya. Langkah penyelamatan apa yang bisa dia lakukan dalam kondisi seperti ini? Suara itu tertangkap pendengaran Fenita. Suara yang familiar dan dirindukannya. Suara milik Troy Michaela Daring. Benar saja, pria asing di depannya membuka masker yang sedari tadi membungkus wajahnya. Terlihat di sana senyuman yang membuat jantung Fenita kalang kabut. Meski hampir jatuh ke dalam pelukannya, Fenita segera menyadarkan diri. Memanfaatkan situasi dan kelegahan pria di depannya, Fenita langsung meraih ponselnya dan berlari. Sekuat tenaga dia berteriak meminta bantuan. Beberapa orang yang mendengar teriakan Fenita langsung mendatangi Fenita, mencari tahu apa masalah yang dihadapi gadis itu. Dia, bahkan Fenita tidak bisa menyelesaikan kalimatnya karena isakan tangis. Berulang kali dia hanya menunjuk ke arah pria yang mematung di tempatnya. Seluruh tubuhnya gemetar karena ketakutan. Beberapa orang yang memahami situasinya segera menangkap Troy dan menahannya. Tak berselang, polisi yang sudah dipanggil segera mengamankan Troy dan membawanya ke kantor polisi terdekat. Yang lebih membuat Fenita merasa lega adalah Brendan segera menelpon ke ponsel Fenita. Dengan isakan tangis yang tersisa, dia meminta Brendan datang menjemputnya. Mendengar sang nona dalam bahaya, Brendan langsung bergegas menuju lokasi di mana Fenita berada. Tak sampai 5 menit, Brendan datang dengan membawa beberapa pengawalnya. Betapa terkejutnya ketika dia melihat nona kesayangannya menangis di dalam mobil polisi. Wajahnya yang ayu menjadi pucat. "Miss, apa yang terjadi?" tanya Brendan penuh kekhawatiran. "Anda adalah wali dari nona ini?" tanya sang polisi menyela Fenita yang akan menjawab pertanyaan Brendan. "Ya, apa yang terjadi? Bisa tolong jelaskan?" Sang polisi mengangguk, menjauhkan diri dari Fenita yang masih menangis, menceritakan kejadian yang baru saja dialami gadis itu. Setelah mendengar penjelasan sang polisi, raut wajah Brendan Harris berubah. Amarah menyelimuti wajahnya yang tenang. "Aku akan mengantar nona kami pulang. Setelah itu saya akan menuju kantor polisi." Anggukan sang polisi menjadi penanda bahwa dia setuju dengan perkataan Brendan. "Jangan cerita sama Fritz tentang kejadian hari ini. Sebisa mungkin jangan sampai kakakku tahu," ucap Fenita ketika dia bersama Brendan menuju rumahnya. Brendan tahu apa yang dimaksudkan oleh Fenita. Setelah sekian lama mengabdikan hidupnya untuk melayani keluarga Mayer,
Brandon juga sudah hafal bagaimana tabiat tuannya. Ditambah lagi sekarang dia sudah menemukan adiknya yang telah lama terpisah. Juga bagaimana posesifnya sang tuan terhadap adiknya. Dia tidak mau menambah beban tuannya dengan masalah ini. Dimengerti. Hanya itu jawaban Brandon saat akan beranjak meninggalkan sang nona. Apa hubungan kamu dengan gadis itu? Polisi yang bernama Carl Anderson itu terus mencecar Troy dengan pertanyaan. Siapa kamu? Apa hubungan kamu dengan perempuan itu? Kenapa kamu menguntitnya? Bagaimana kamu bisa mengenal gadis itu? Dan pertanyaan yang menyudutkannya, seolah dia adalah seorang penguntit yang sebenarnya. Pak, dia istriku. Aku menemuinya karena kita sudah tidak bertemu lebih dari 6 bulan. Troy berusaha menjelaskan, tetapi sepertinya sia-sia. Kalau dia istrimu, kenapa kamu tidak tahu siapa namanya? Mr. Anderson mulai curiga. Dia bernama Venita Miracle. Kalau Bapak nggak percaya, tanya saja sama kantor catatan sipil tempat kami menikah. Aku punya bukti foto kalau kami sudah menikah. Nada bicara Troy semakin meninggi. Dengan susah payah, Troy mengambil dompetnya dan memperlihatkan foto pernikahan mereka. Kedua tangan Troy masih diborgol dan itu menyulitkan Troy mengambil foto. Untungnya Troy membawa foto itu dan menyimpannya di dalam dompet. Benar-benar hal tak terduga dan disyukuri Troy karena dirinya sempat menyimpan foto kecil itu. Kini yang lebih membuatnya jengkel adalah Venita berhasil kabur. Yang sekarang berada di sini untuk mewakilinya adalah orang yang bernama Brandon Harris. Laki-laki yang berumur lebih dari 50 tahun yang tampak tenang dan berwibawa. Tapi saat menatap Troy, mata itu semakin bisa mencabik-cabik. Sepertinya bisa mencabik-cabik Troy menjadi butiran debu. Mr. Harris, apa benar perempuan ini bernama Venita Miracle? Dengan wajah lelahnya, Mr. Anderson menanyai Mr. Harris, orang yang penuh wibawa dan berpengaruh. Aku tidak tahu, tapi setauku nona kamu bernama Freya Mayer. Nona kami bernama Freya Mayer, jawab Mr. Harris singkat. Troy yang mendengar jawaban lelaki tua itu terkejut. Tak bisa menyembunyikan kekagetannya. Sejak kapan Venita berganti nama menjadi Freya? Apa alasan Venita mengganti nama? Sejak kapan dia berganti nama? Sewaktu kami menikah, dia adalah Venita Miracle, bukan Freya Mayer. Mr. Anderson menghela napas kuat-kuat. Bisa dibilang hari ini adalah hari yang sibuk untuknya karena menangani banyak kasus kecil seperti penguntitan dan juga pelecehan di tempat umum. Dia hanya ingin segera pulang dan beristirahat. Tapi orang asing bernama Troy Darin ini malah menghambat usahanya untuk segera pulang. Mr. Darin, sepertinya Anda memiliki masalah serius dengan ingatan Anda. Aku sarankan Anda beristirahat di dalam sel sampai orang yang bertanggung jawab atas Anda datang. Dengan sekali anggukan, Mr. Carl Anderson menyuruh rekan kerjanya membawa orang itu ke dalam sel. Saya benar-benar minta maaf, Mr. Harris. Hal ini tidak akan terulang lagi. Dengan wajah tulus, Mr. Anderson meminta maaf. Di kota kecil ini, siapa yang tidak mengenal dengan keluarga Mayer? Keluarga kaya raya yang sudah menguasai kota kecil mereka secara turun-temurun, entah sejak berapa ratus tahun lamanya. Dan karena bantuan dari usaha keluarga Mayer, kota kecil yang dulunya terbelakang kini menjadi kota yang tidak bisa diremehkan. Sialnya, kasus buruk seperti penguntitan ini menimpa salah satu anggota keluarga Mayer. Mau ditaruh di mana muka kepolisian setempat? Setelah memastikan bahwa kasus yang menimpa nonanya tidak tersebar keluar, Brandon Harris berpamitan. Berlama-lama di kantor polisi hanya akan menarik banyak atensi, dan itu tidak baik untuk reputasi keluarga Mayer yang dijaganya. Jangan khawatir, Mr. Harris. Kami akan menjamin penjahat kecil itu tidak akan mendekati keluarga Mayer lagi. Dan juga kasus ini hanya akan berakhir di meja saya. Saya pastikan itu, ucap Mr. Anderson dengan sopan.
Brandon hanya menganggukkan kepalanya dan segera meninggalkan kantor polisi. Berusaha secepat mungkin untuk sampai ke rumah kediaman Mayer, karena sebentar lagi Fritz Claudio Mayer akan segera pulang. Bersambung, thank you for watching.